bersolawat kepada Nabi, semuanya ada di dalamnya. Mau dia zikir ada di dalamnya, dia istighfar ada di dalamnya. Semuanya ada terkandung di dalam salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling terpenting kandungan solawat itu adalah bagaimana solawat itu mampu mendekatkan, menyambungkan hati kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kita tahu membedakan perkumpulan yang baik dan perkumpulan yang buruk. Serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkumpul di tempat perkumpulan-perkumpulan yang baik, dan harapan kita adalah kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan diperkumpulkan bersama orang-orang baik, dan insya-Allah kita semua membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tersampaikan, senantiasa terucapkan dari lisan-lisan yang mereka mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah bersolawat tidak pernah terputus solawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan solawatnya Allah dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dan beserta para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, dari mulai awal penciptaan sampai nanti akhir daripada dunia ini. Solawatnya Allah dan para malaikatnya tidak akan pernah berakhir sedetik pun. Ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman kepadanya, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Atasnya, atas siapa? Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan yang tertinggi, pengagungan yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah salawat kita tidak pernah putus mengikuti Allah dan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus bersolawat kepada Nabi, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul Mukarram wal Muhtaram akhina billah Habib Aidil Adha, Habib Rafiq Barakbah, dan seluruhnya para hubabah, orang-orang tua kami, sahibul bait, seluruhnya jamaah Nurus Syafa'ah Darus Salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita panjang umur, berkah umur, sehat wal afiyah. Allah mudahkan segala urusan dunia wal akhirah. Allah jauhkan dari bala dan musibah. Allah selamatkan hati kita daripada hati-hati yang membenci. Allah selamatkan hati kita daripada hati yang iri. Allah selamatkan hati kita daripada hati-hati yang dengki. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kita kelak dengan panggilan hati-hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk malam ke-6. Ada mungkin orang yang merasa lelah, ada mungkin bahkan yang merasa semangat. Itulah daripada beratnya menuju tempat-tempat kebaikan. Bahwasanya dunia surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan kita, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan kita.
Apa maksudnya? Bahwa surga, kalau ingin mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala, maka memang berat. Hal-hal yang tidak kita sukai, duduk bareng majlis ramai, lama waktunya, ini adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Beda sebaliknya, kita akan memilih di rumah buat nonton TV, megang handphone, dan seterusnya yang kita sukai agar mudah kita lakukan. Begitulah hendaknya kita memandang daripada dunia yang Allah ciptakan ini, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatad dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu lahwun wa la'ib, melalaikan dan menipu. Bahwa sesungguhnya yang ada di dunia ini semuanya menipu. Kita seolah-olah merasa kita menginginkan dunia ini, seolah-olah dunia ini yang kekal abadi. Pada sesungguhnya, kalaulah kita menjadi orang yang kaya, maka kayanya akan ada batasnya. Karena sifatnya dunia ini adalah sifatnya baru, dan akan yang namanya yang baru pasti akan terkena dengan yang namanya rusak. Begitulah keadaan dunia ini, dan berapa banyak manusia yang rela berkorban habis waktunya untuk mencari dunia, tapi lupa untuk mencari akhirat, untuk sampai kepada hal yang kekal, yang tidak ada rusak baginya, yaitu kehidupan akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kita yang memilihnya. Kita mau mendepankan kehidupan dunia, atau kita lebih memilih kehidupan akhirat. Kita tidak diperbolehkan untuk mencari dunia, boleh. Tapi sesungguhnya dunia itu hanya batasan di atas tangan saja, tidak akan pernah sampai ke dalam hati. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka kita biasa saja, maka karena tidak pernah masuk di dalam hati. Dan begitu Allah menambahnya, tidak akan menambah kesombongan kita, maka sesungguhnya itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan itu kalau diambil sama orang yang nitipin, ya biasa-biasa saja. Begitulah hendaknya kita menganggap dunia ini. Begitu pula dengan ilmu, begitu pula dengan apapun yang ada di atas dunia ini, semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini, tergantung kepada hati kita dan pemikiran kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada hubbud dunia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan Allah untuk bersolawat. Karena solawat itu adalah satu ibadah yang menjadi pembuka segala pintu kebaikan. Salat ala Nabi itu semuanya ada di dalamnya. Bersolawat kepada Nabi semuanya ada di dalamnya. Mau dia zikir ada di dalamnya, dia istighfar ada di dalamnya. Semuanya ada terkandung di dalam salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling terpenting kandungan solawat itu adalah bagaimana solawat itu mampu mendekatkan, menyambungkan hati kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nilai solawat itu nilainya semuanya ada di dalamnya. Kalau kita baca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka yang pertama kita sebut adalah maka zikir juga namanya. Terus kenapa di dalamnya ada pengampunan? Ada. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 10 dosanya diampuni dan 10 kesalahannya dihapus. Dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalamnya pengampunan. Dan bagian daripada yang hak solawat itu adalah perintah yang Allah sendiri melakukannya, ketimbang perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk solat, maka Allah tak butuh solat. Kalau Allah memerintahkan kita untuk puasa, tapi Allah tak perlu puasa. Diperintahkan kita untuk bersedekah, Allah tak perlu sedekah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah terlebih dahulu bersolawat kepada
Nah, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah salawat yang merahmati. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, salawat yang merahmati, meridai, seluruhnya ada kebaikan pada Nabi Muhammad. Dan salawatnya para malaikat itu doa yang berkekalan. Semoga Allah senantiasa merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir daripada penciptaan di atas dunia ini. Maka sanjungan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala sudah abadi. Kita tak nyanjung Nabi, kita tak mengagungkan Nabi, tidak ada sedikit pun mengurangi kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengagungkan Nabi di dalam lisan dan hatinya. Apa itu? Minimal orang yang sering mengagungkan Nabi, dia akan dengan sedikit-sedikit menjaga lisannya. Kenapa? Lisannya ini sudah mengagungkan Nabi, sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin lisan yang memuji Nabi Muhammad maka mencaci orang lain? Ada kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, salawatnya sampai kepada hatinya, maka salawat yang ada di dalam hatinya itu akan menerangi galbunya, akan sampai kepada fuadnya, maka dia sungguh akan telah mencapai pada takwa ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqamah insyaallah hatinya akan terpaut dengan Nabi Muhammad. Lisannya akan terpaut dengan Nabi Muhammad. Pendengarannya akan terpaut dengan Nabi Muhammad. Kenapa gunanya tiap malam baca maulid, tiap malam baca maulid, tiap malam baca maulid? Karena agar kita mendengarkan nama Nabi Muhammad setiap waktu. Jadi di antara waktu-waktu kita itu selalu mendengarkan Nabi Muhammad. Selalu telinga ini mendengarkan Nabi Muhammad. Selalu mata ini melihat orang yang memuji Nabi Muhammad. Selalu lisan ini melihat lisan ini mengucapkan nama Nabi Muhammad. Maka tidak ada kerugian di dalamnya, maka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, siapa orang yang qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hendaklah dengan karunia Allah wa bi rahmati dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kepada umatmu, wa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Bergembira dengan apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad, dari mulai 1 Rabiul Awal sampai nanti akhir daripada Rabiul Awal, masuk 10 Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Kegembiraan kita ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita seperti apa? Hadir berbondong-bondong datang mendengarkan Maulid Nabi, semuanya gembira. Mata gembira, telinga gembira, hati gembira, lisan gembira, tangan gembira, kaki gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, maka semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkan Allah itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan hati kita hati yang terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatul haq, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha nub'ad, insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. ولقد أسرت للعظيم الأبصار ووضوء القلوب تهيج الأشجانا يا الله والله كنزنا إليه فما يسوي القول منا ويكون ثنانا لكنه قد من سرائر قد علم لي صفة وربنا وحنانا وإذ امتجسنا بالمودة هؤلاء نرفع أيدي فضلنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وكريه وحبيبي وصبيه زين الوجود بالإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤخذنا خطانا واصلح بنا في نهج طاعة المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك من قتل عن أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالا ومودا وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالما أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واكما كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات واصلح ركبانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محمد قدر يوسف وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا لطيفا لم يزل الطف بنا في منازل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الذي دوام فيه سبحانك اللهم وتحياته فيه السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.